Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu apa? Maka kita akan lihat dari definisinya. Nah, definisi persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat tertingginya dari variabel itu adalah 2. Ya. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Nah, contohnya bagaimana? Sebelum kita masuk ke contoh, maka perhatikan bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Perhatikan pangkat tertingginya di sini adalah 2. Nah, bagaimana kalau 3? Maka itu bukan persamaan kuadrat. Syaratnya apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, contoh yang pertama, 2x kuadrat plus 3x min 2. Ini persamaan kuadrat ya, karena ini A-nya tidak 0 dan x-nya ini pangkat tertingginya 2. Contoh lagi, x kuadrat min 5x plus 7. Ini juga begitu, ini merupakan persamaan kuadrat karena A-nya tidak 0. Kalau hanya x kuadrat seperti ini ada di 1 depannya ya. Kemudian min 5x plus 7. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 7. Selanjutnya yang ketiga, x kuadrat plus 5. Nah, ini persamaan kuadrat atau tidak? Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. A-nya 1, B-nya mungkin tidak ada. B-nya tidak masalah, karena yang disyaratkan tidak 0 adalah A-nya, bukan B. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya 0, C-nya 5. Ini masih bentuk persamaan kuadrat. Contoh lagi, nah ini yang keempat contohnya, 2x kuadrat plus 3x. Perhatikan, A-nya 2, B-nya 3, C-nya tidak ada, berarti C-nya 0. Nah, ini masih bentuk persamaan kuadrat karena yang disyaratkan, yang tidak boleh 0 itu A-nya saja, depannya saja. Sementara kalau B sama C-nya 0, itu tidak masalah, masih bentuk persamaan kuadrat. Nah, contohnya apakah? Nah, sekarang ya perhatikan, apakah persamaan 5x plus 7 ini merupakan persamaan kuadrat? Maka silahkan kalian pikirkan, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Jawab di masing-masing pikiran kalian. Selanjutnya, kita akan menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Maksud dari akar-akar persamaan kuadrat ini adalah kita mencari nilai variabelnya sehingga nanti persamaan tersebut akan bernilai benar. Kalau variabelnya x kuadrat plus bx plus c, ax kuadrat plus bx plus c, nah, variabelnya x berarti kita nanti mencari nilai x sehingga persamaan kuadrat itu bernilai benar. Nah, cara yang akan kita gunakan yang pertama adalah memfaktorkan. Memfaktorkan ini nanti ada beberapa bentuk, beberapa cara karena bentuk-bentuk persamaan kuadrat itu ada beberapa macam ya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1. Sekali lagi a-nya sama dengan 1. Nah, arah kita mencari nilai x sehingga persamaan ini nanti bernilai benar. Maka untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat ini, kita cari angka yang jika dikalikan nilainya sama dengan C, jika ditambahkan nilainya sama dengan B. Sekali lagi, cari angka yang dikalikan nilainya C, yang ditambahkan nilainya B. Angka berapa itu? Nah, nanti kita sesuaikan dengan persamaan kuadratnya. Perhatikan tabel berikut. Persamaan kuadratnya berbentuk x kuadrat plus bx plus c. Maka nanti bentuk faktornya x plus p, x plus i.
Siapa P dan Q? P dan Q adalah angka yang sudah kita tentukan sehingga P tambah Q nanti sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Jadi kita nebak-nebak angka, cari-cari angka yang dikalikan sama dengan C, ditambahkan sama dengan B. Nanti kita buat bentuk faktor, ya, kurung X plus P, kurung lagi X plus Q. Seperti itu cara memfaktorkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contohnya, misalkan yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, kita cari angka atau nilainya X sehingga nanti persamaannya ini sama dengan 0 atau bernilai benar. Ya, kalau kita nebak angka berapa ini ya, misalkan X-nya saya ganti 1 kuadrat 1 dikurangi 6 kali 1 6, 1 kurangi 6 min 5 tambah 8, berarti jawabannya di 3. 3 apakah sama dengan 0? Kan tidak, salah ya. Maka kalau kita coba nebak satu-satu nanti akan lama. Maka di sini nanti kita gunakan pemfaktoran seperti yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya. Nah, kita cari angka yang dikalikan 8, ya, yang ditambahkan nanti nilainya min 6. Sekali lagi, cari angka yang dikali 8 ditambahkan min 6. Kira-kira angka berapa yang dikalikan 8? Ya, ditambahkan min 6. Misalkan 2 sama 4, 2 kali 4, 8. 2 tambah 4, min 6. Salah kan? 2 tambah 4 harusnya 6. Berarti bukan 2 sama 4. Tapi berapa? Ya, adalah P sama dengan min 4 dan Q sama dengan min 2. Kenapa? Karena min 4 kali min 2 plus 8, min 4 tambah min 2, nilainya min 6. Paham ya ini ya? Jadi sudah ketemu angka yang kita cari, atau P kali Q-nya sudah kita ketemukan, yaitu P-nya min 4, Q-nya min 2. Maka kalau kita buat persamaan dalam bentuk tabelnya seperti ini, persamaan kuadratnya X kuadrat min 6X sama plus 8 sama dengan 0, bentuk faktornya X min 2, X min 4. Nanti ketemu P-nya min 4, Q-nya min 2. Dibalik tidak apa-apa. Misalkan P-nya yang min 2, Q-nya min 4, tidak masalah. Ya, X min 2, X min 4. Ini bentuk faktornya. Ya, kenapa tadi kok bisa ketemu min 2 sama min 4? Karena min 4 tambah min 2 min 6, min 4 kali min 2 sama dengan 8. Begitu cara memfaktorkan, paham ya? Nah, lalu berapa akar-akar persamaan kuadratnya? Maka kita cari dengan mengembalikan ke persamaan kuadrat tadi, X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Tadi bentuk faktornya ketemu ini, X min 2, X min 4 sama dengan 0. Kita pecah, X min 2 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. Nanti kita pindah ya, min 2 pindah ke kanan sama dengan jadi X sama dengan 2, yang ini X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya atau akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Nah, dicoba aja kalau tidak percaya. Misalkan X-nya saya ganti 2. 2 kuadrat 4. Min 6 kali 2, 12. 4 min 12, 8. 4 min 12, min 8. Maaf. Tambah 8. Min 8 tambah 8, 0. Betul. Nanti dengan cara yang sama, kalian bisa mencoba 4. Dimasukkan ke sini. Pasti jawabannya sama dengan 0. Begitu. Untuk bentuk yang pertama. Selanjutnya bentuk yang kedua, bentuk pemfaktoran yang kedua adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 1. Berarti A-nya nanti bisa 2, 3, dan seterusnya. Misalkan 2X kuadrat plus BX plus C, 3X kuadrat plus BX plus C, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Maka untuk memfaktorkan nanti kita cari angka, ya, sama dengan tadi ya, yang dikalikan nilainya
A kali C. Kalau tadi cuma C saja, sekarang A kali C. Yang ditambahkan nilainya sama dengan B. Tambah tetap bagian B ya. Nah, nanti bentuk faktornya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk faktornya kalau tadi cuma X plus B, X plus Q. Sekarang AX plus B, AX plus Q per A. P dan Q apa tadi? P dan Q adalah bilangan yang kita cari ya. Nanti menghasilkan P tambah Q-nya B, P kali Q sama dengan A kali C. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 22x min 16 sama dengan 0. Perhatikan ini A-nya tidak sama dengan 1, tapi lebih dari 1, yaitu 3. Ya, maka nanti kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari angka yang dikalikan nanti sama dengan A kali C. 3 kali min 16, jadi sama dengan min 48, dan dijumlahkan sama dengan B, yaitu 22. Sekali lagi, kita cari angka yang dikalikan min 48. Dari mana dapat min 48? A kali C, 3 kali min 16, min 48. Kemudian jika ditambahkan nanti nilainya 2. Berapa angka P dan Q-nya? Nah, kalian coba pikirkan, coba tebak kira-kira P dan Q itu angka berapa yang menghasilkan persamaan jika dikali min 48 jika ditambah sama dengan 2. Silahkan dipikirkan dulu. Sudah ketemu? Ya, jawabannya adalah P-nya 24, Q-nya sama dengan min 2. Kok bisa 24 dan min 2? Karena 24 kali min 2 itu min 48, 24 tambah min 2 itu 22. Jelas ya? Nah, nanti bentuk persamaan kuadratnya dan faktornya sebagai berikut. 3x kuadrat plus 22x min 16 sama dengan 0. Nanti bentuk faktornya dibuatnya seperti ini. Karena tadi A-nya 3, ini 3x, ini 3x. Ketemu angka plus 24 sama min 2. Nah, per 3. Ini 3x, 3x per 3 ini. Kenapa? Karena A-nya ini 3. 3 per 3. Kenapa 24 sama min 2? Di 24 tambah min 2 sama dengan 22. 24 kali min 2 sama dengan min 48. Lalu bagaimana nanti akar-akar persamaan kuadratnya? Nah, akar-akar persamaan kuadratnya nanti kita cari dengan menyamakan ini sama dengan 0 sesuai dengan persamaan kuadrat yang kita cari. Ya, bentuk ini nanti bisa kita ubah seperti ini ya. 3x plus 24 per 3, 3x plus 24 kali 3x min 2 per 3 sama dengan 0. Nah, nanti ini bisa kita keluarkan atau kita bagi ya. Ini kan bisa dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3, sehingga 3-nya nanti bisa dikeluarkan, ditaruh di atas, di depan tanda kurung ini, sehingga bentuknya menjadi 3 kurung X plus 8 ya. Ini kita bagi jadi dibagi 3 menjadi X, dibagi 3 jadi 8. Kemudian yang ini tetap 3x min 2. Jadi sekali lagi bentuknya menjadi 3 kurung X plus 8 kurung 3x min 2 per 3. Nah, nanti antara 3 sebelah sini dan 3 di bawahnya, pembilang dan penyebut ini bisa kita sederhanakan. Kita coret. Misalkan bentuknya akhirnya nanti ketika kita coret 3-nya ini dengan 3-nya ini, kita coret ya. Nanti akan berbentuk X plus 8, 3x min 2 sama dengan 0. Nanti kita pecah lagi. X plus 8 sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. X plus 8 sama dengan 0 plus 8 pindah ke kanan. Jadi X sama dengan min 8. Yang ini nanti min 2-nya pindah ke kanan. Jadi 3x sama dengan 2. Setelah dipindahkan jadi positif karena negatif. Pindah melewati tanda sama dengan jadi positif 2. Nah, ini kan 3x sama dengan 2. Nanti 3-nya pindah ke bawah ya. 3-nya nanti pindah ke bawah untuk mencari X-nya. Nanti 3-nya ini pindah ke sini. Bawahnya sini ya.
Sehingga nanti kita peroleh X-nya sama dengan 2/3. X-nya sama dengan 2/3. Jadi nanti impunan penyelesaiannya X-nya min 8 sama 2/3. Bisa kita tuliskan min 8, 2/3. Ini salah satu contoh persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Nanti kalian cari coba soal-soal yang lain ketika A-nya nanti tidak sama dengan 1. Selanjutnya adalah menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang sama, yaitu memfaktorkan, tapi bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Atau nilai C-nya sama dengan 0. Ya, AX kuadrat plus BX kan harusnya ada C, tapi C-nya nggak ada, yaitu 0. Maka untuk menyelesaikan akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0, caranya adalah dengan mengubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk perkalian faktor-faktor aljabar dalam variabel X. Maka perhatikan langkah berikut contohnya ya. AX kuadrat plus BX sama dengan 0, nanti kita bisa rubah AX kuadrat plus BX-nya, kita keluarkan AX-nya. Ya, AX-nya keluar sehingga yang sebelah kiri nanti kurung, ini tinggal X saja. Ini plus B per A. Ya. Sekali lagi AX kuadrat plus BX nanti menjadi AX kurung X plus B per A sama dengan 0. Nah, nanti penyelesaiannya, ini kan bentuk faktornya ya. Bentuk faktornya AX, X plus B per A sama dengan 0. Nanti penyelesaiannya sama dengan tadi, dipecah AX sama dengan 0 atau X plus B per A sama dengan 0. Nanti kita pindah, kalau AX sama dengan 0 berarti otomatis nanti X-nya nanti nilainya 0. Dan X-nya yang kedua ini pindah ke kanan, B per A-nya jadi min B per A. Itu caranya. Nanti lebih jelasnya perhatikan nanti contoh ini. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 20x sama dengan 0. Perhatikan di sini tidak ada C-nya ya. Kita gunakan cara ini. Nah, 4x kuadrat min 20x sama dengan 0. Ini bisa dibagi 4x, ini juga bisa dibagi 4x. Maka 4x kita keluarkan. 4x kuadrat min 20x jadi 4x kurung x min 20/4 sesuai dengan ini ya. Kalau ini tandanya min, ini juga min. Kalau ini plus, sesuaikan ini juga nanti ya. Sini plus, ini nanti plus karena ini min, sudah nanti x min 20/4 ya. Nanti menjadi 4x x min 20/4 sama dengan 0. Nanti bisa kita pecah ya. 4x sama dengan 0. Ini kita pecah 4x sama dengan 0. X min 20/4 sama dengan 0. Berarti nanti 4x sama dengan 0 berarti X-nya juga sama dengan 0. Yang selanjutnya min 20/4 pindah ke kanan, jadi X sama dengan 20/4. Berapa 20/4? 5. Begitu cara memfaktorkan yang berbentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nanti ini akar-akarnya ya, kita peroleh akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 20x sama dengan 0 adalah 0 atau 5. Atau dituliskan dalam kurung luar awal tadi, dalam kurung 0,5. Nah, seperti ini juga boleh. Selanjutnya, menentukan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dalam persamaan kuadrat yang berbentuk x kuadrat min c. Berarti apanya yang 0 di sini, yang nggak ada adalah nilai B-nya. Perhatikan, ya, persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat min c dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya menjadi seperti ini. X kuadrat min c sama dengan 0, nanti jadi x plus akar c, x min akar c. Bentuk faktornya seperti ini ya. Nanti kita hafalkan aja, kalau x kuadrat min c jadi x plus akar c, x min akar c. Nah, nanti kita pecah lagi. Ini harusnya nanti ada sama dengan 0-nya. Ya, tambahi sendiri sama dengan 0. Nah, x plus
akar C ini sama dengan 0 atau X min akar C sama dengan 0. Kita pecah ya. Nanti plus akar C pindah ke kanan jadi min akar C, atau X sama dengan akar C, karena ini min pindah ke kanan jadi plus. Jadi faktor-faktornya min akar C atau akar C. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Maka nanti X kuadrat min 16 sama dengan 0. Bisa kita pecah X kuadrat min 16 jadi X min akar 16. X plus akar 16. Sesuai dengan ini ya. Sama dengan 0. Kemudian dipecah. X min akar 16 per kali X plus akar 16 sama dengan 0. Nanti kita pecah jadi karena akar 16 itu nilainya sama dengan 4 ya, akar 16 sama dengan 4 ya, maka nilainya X min 4 kali X plus 4 sama dengan 0. Dipecah X min 4 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Berapa nilainya? Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4, X plus 4 pindah ke kanan jadi min 4. Begitu cara menyelesaikannya. Insya Allah mudah. Nanti kalian bisa memutar video ini ya, pembelajaran ini, slide ini berulang-ulang agar lebih paham. Nah, tadi penyelesaian X kuadrat min 16 sudah ketemu ya, adalah 4 atau min 4. Dibalik bagaimana? Silahkan min 4 atau 4 itu juga boleh. Nah, seperti itu. Nanti kalian akan mengerjakan latihan soal. Silahkan kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan. Ini hanya untuk mengasah kemampuan kalian saja. Contohnya ini ya, kalian hitung atau kalian cari faktornya, kemudian kamu cari akar-akarnya. X kuadrat min 8x plus 12, kemudian 2x kuadrat min 5x min 3, kemudian 3x kuadrat min 9x sama dengan 0, kemudian X kuadrat min 49 sama dengan 0. Silakan kalian faktorkan sesuai dengan cara yang sudah kami ajarkan tadi di depan. Demikian anak-anak pembelajaran matematika kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang lebih untuk kalian, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadikan kalian lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.